Halo, selamat datang kembali. Ada cerita baru nih dari gedung parlemen. Kali ini soal Komisi 3 DPR, komisi yang urusannya penting banget, hukum, HAM, dan keamanan. Nah, pimpinannya baru aja ganti formasi loh, ada nama lama yang balik lagi. Dan ceritanya, wah seru buat kita kulik bareng-bareng. Sahroni is back. Cuma 3 kata, tapi ini bukan sekedar berita biasa. Ahmad Sahroni, politisi yang kita kenal cukup vokal, kembali duduk di kursi panas Wakil Ketua Komisi 3. Tapi kan, kenapa dia sempat pergi? Dan kenapa sekarang balik lagi? Nah, disitulah plotnya dimulai. Biar ceritanya runut dan gak bingung, kita akan bedah dari 5 sudut pandang. Pertama, momen kembalinya Sahroni. Kedua, kita intip reaksi berantai politik di belakangnya. Ketiga, kita kenalan sama 2 tokoh utamanya. Keempat, kita lihat susunan pemain Komisi 3 sekarang. Dan yang terakhir yang paling penting, kita jawab, emangnya kenapa sih ini penting buat kita tahu? Oke, kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi di Senayan? Gampangnya gini, Ahmad Sahroni itu resmi dilantik lagi jadi Wakil Ketua Komisi 3. Posisi ini sebelumnya diisi oleh rekan satu partainya di Nasdem, yaitu Rusdi Mase. Pengesahannya juga udah ketok palu nih di rapat paripurna DPR tanggal 19 Februari 2026. Jadi ini udah resmi ya. Tapi, gimana ceritanya Sahroni bisa balik lagi? Ini jelas bukan sulap, bukan sihir. Ada semacam efek domino politik yang kalau diurai satu-satu ternyata menarik banget. Jadi pemicu utamanya itu satu, keputusan Rusdi Mase. Begitu beliau pindah dari Partai Nasdem, secara otomatis kursinya di DPR jadi kosong dong. Nah, kekosongan inilah yang jadi kesempatan. Fraksi Nasdem gerak cepat, langsung mengajukan satu nama pengganti, dan nama itu adalah, Ahmad Sahroni. Dan akhirnya usulan itu gol. Tentu aja, semua ini ada prosedurnya. Fraksi Nasdem mengirim surat resmi ke pimpinan DPR tertanggal 12 Februari 2026. Surat inilah yang jadi semacam tiket emas buat Sahroni kembali ke Komisi 3. Dan proses persetujuannya, wah mulus banget. Waktu pimpinan rapat nanya, setuju? Semua anggota yang ada di sana kompak bilang, setuju. Gak pakai perdebatan alot, gak pakai drama. Ini seolah jadi sinyal kalau kembalinya Sahroni ini emang udah jadi kesepakatan bersama. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi dan gimana prosesnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kenapa? Kenapa harus begini ceritanya? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu lihat kisah 2 orang yang jadi pusat cerita ini. Jadi, kita punya 2 tokoh utama di sini. Di satu sisi ada Rusdi Mase, sang pendahulu, yang posisinya digantikan. Di sisi lain ada Ahmad Sahroni, sang suksesor, yang sebenarnya cuma balik lagi ke posisi lamanya. Ini bukan cuma tukar kursi biasa, ini tentang pilihan politik. Coba kita mundur sedikit ke belakang. Agustus tahun lalu, Sahroni ini sempat dipindah ke Komisi 1. Posisinya di Komisi 3 lalu diisi oleh Rusdi Mase. Nah, plot twist-nya terjadi pas Rusdi Mase memutuskan buat pindah partai, dari Nasdem ke PSI. Momen inilah yang langsung membuka jalan lebar bagi Sahroni untuk kembali ke habitatnya di Komisi 3. Jadi setelah Sahroni kembali, gimana nih wajah baru pimpinan Komisi 3 sekarang? Siapa aja yang megang kendali di sana? Ini dia formasinya sekarang. Kursi ketua dipegang sama Habibur Rahman dari Gerindra. Terus wakilnya ada 3, Dede Indra dari PDIP, Emrano Alfat dari PKB, dan tentunya Ahmad Sahroni dari Nasdem. Coba deh perhatikan, pimpinannya diisi oleh politisi dari 4 partai besar yang berbeda. Ini nunjukin betapa strategis dan pentingnya posisi di komisi ini. Oke, kita udah tahu siapa aja orangnya, apa ceritanya, dan gimana prosesnya. Tapi mungkin ada dari kalian yang bertanya, so what? Terus kenapa? Kenapa kita perlu peduli sama pergantian satu orang di satu komisi DPR? Emang ngaruh buat kita? Jawabannya, ngaruh banget. Soalnya, Komisi 3 ini bukan komisi sembarangan. Mereka yang ngurusin 3 hal vital di negara kita. Hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Bayangin aja, mitra kerja mereka itu kepolisian, Kejaksaan Agung, sampai KPK. Jadi setiap keputusan mereka ambil, setiap kebijakan yang mereka buat, itu efeknya langsung ke kita semua. Nah, ini dia pertanyaan besar yang menarik buat kita awasi bareng-bareng. Dengan formasi pimpinan yang baru ini, kira-kira bakal ada gebrakan baru nggak ya? Apakah kembalinya Sahroni bakal membawa warna baru dalam isu hukum dan keamanan di Indonesia? Cuma waktu yang bisa jawab. Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di cerita berikutnya.